Baraya Widal. Baraya Widal. Iya Baraya Widal. Dan gue sekarang pengen gini Ray. Yo. Ngocoknya pengen gini. Usah. Gue pengen kayak gitu soalnya. Soalnya ada lu aja tadi bilang tenang Adam. Kenapa tuh? Michael Jackson deh ya. Jackson dan Sukabumi. Kemarin itu di-spill lah di satu grup WA lah, anak-anak teater. Foto atau video foto nggak salah ya? Foto ya, yang di gor ya waktu itu ya. Itu kebetulan nggak tahu siapa tuh yang fotoin pas banget. Itu tahu nggak siapa yang foto? Siapa emang? Oke, kita tampil. Oke, ini Oh ya. udah belajar ngocok kan? Nggak urusan belajar. Oh iya kan lebih senior dari gua. Tapi tidak terlihat bandel ya. Enggak. Dia tuh nggak terlihat bandel dari SMP. Bukan tidak terlihat, emang tidak. Tidak ya? Memang tidak. Tidak ya? Gimana? Oke. Ini ada satu produk dari Nama Coffee, tempat kongko yang asik sambil mencari apa? Inspirasi. Inspirasi. Lu kalau nyari inspirasi di mana sih, Le? Nama kafe. Karena suasana itu kafe yang memiliki feel yang oke kalau malam tuh lightingnya dengan tenang lah gitu. Tapi percuma. Lighting keren, view keren. Datang ke sana sendiri cuman mandangin orang yang berdua. Oke, ya. Jadi menyediakan all varian minuman kopi dan soft drink juga. Makanannya banyak sih variannya. Ya, Ini ya banyak. Ada spill. ada banyak sosis ini mix kayak ini. Ya. Mix. Apa ini? Kalau ini apa coba? Satu. Presiden ex-presiden Amerika bilang gitu. Satu. Taichan. Dos. Tete Taichan. Favoritnya ini sih. Favoritnya kopi. Kopi. Namanya kopi. Ini kopi lokal. Kopi lokal. Kalau gua biasa bilang ini kopi bule. Iya. Kopi bule. Kopi susu. Kopi susu maksudnya. Iya, karena kalau kopi negro, lehernya Haikal biasanya dikerok dulu deh. Tapi enggak bisa datang enggak hanya langsung datang. Bisa dipesan. Bisa dipesan lewat GrabFood. Dan juga GrabFood dengan nama Nama kopi. ya, disatuin Instagramnya. @nama coffee ID. Ada di sini nih. Tapi kalau mau datang langsung, yang belum tahu alamatnya ada di Jalan R. Hadi Sukardi, nomor 37, Kecamatan Citamiang, Gedong Panjang, Kota Sukabumi. Sebelah Pong Bengsing. Pong Bengsing. Pong Bengsing. Pong Bengsing. Ya, balik lagi kita dengan Michael Jackson ya. SMA. Adik, Ya. ini adik kelas lu nge-WA gue nih. AA studionya di mana? Siapa coba? Aas. Mau ke sini? AA studionya di mana? Studio. Bukan. Siapa? Ada lu, Tris. Dia mau ngantar makanan. Gua pesen 2 hari yang lalu. Kagak dikirim-kirim. Emang lah, mungkin Bener-bener. mungkin dia sibuk, Kak. Iya sih. Oke lah. Jadi terakhir itu gua kemarin ngelihat sebuah karya besar Indonesia terakhir itu Miss Raisa ya. Oh, Wih, siapa sih nggak tahu. konsernya ya. Itu sukses sekali kayaknya ya. Mau saya Raisa. Iya. Iya. Tiketnya kejual berapa banyak? Aduh, itu yang berhak ngomong kayaknya Raisa deh. Pokoknya lebih lah dari 30.000 lebih. Kan? Iya kan? Di GBK. Gila kan? Konser Patah Hati. Ih, Kenapa patah hati, Gi? karena lagu-lagunya. Karena sudah lihat. Iya. Lu yang tercantik sekarang. Kenapa sih milihnya Amis? Tapi kalau misalkan Raisa sama lu juga, gua lebih akan Kenapa Yogi? kenapa Yogi? Oke, ini adalah salah satu komposer, juga vokalis, juga seniman musisi, Ya bisa dibilang gitulah ya. arranger juga nggak? Kalau dibilang sih berkecimpung di label kan. Iya. Itu dari tahun 2013 tuh Yes, di yes. Sony Music, Iya. terus pindah ke Junior Records yang Raisa Iya, itu iya. sebagai A&R. A&R tuh A&R. artis and repertoire. Yes. Jadi apa ya namanya ya?
Kalau di restoran mah chef lah. Chef ya. Di belakang, di dapur gitu ya. Penggantinya Ernest Prakasa ya. Sebelum. Ernest marketing justru. Oh, marketing dulu. Bukannya dia Ernest juga dulu. Bukan. Bukan. Oh. Pak Ian lah dulu mah kalau. Pak Ian. Cuman nggak bisa sehebat Pak Ian sih, nggak ada yang bisa. Legend itu. Legend itu. Golden Ian ini Ears ya. Indonesia. Ian Kasela. Jokes zaman kapan? Jadi Ahid itu dulu. Aduh, AA jadi ketahuan nggak boleh. Di kelas, bilangin tuh siapa? Kamu Iya, dan aku tuh siapa? di kelas saya dulu saya di ospek sama dia sebetulnya. Jadi emang Ahid itu sebagai INR pas pertama masuk langsung INR. Langsung lain di Sony Music 2013. 13. Kecelakaan sih itu juga. Emang Jadi kan tahu sebelumnya kan? sama istri yang mana kecelakaan game? Bukan gitu. Oh, bukan gitu. Tidak. Oh, tidak. Tidak. Soalnya tadi bilangnya katanya anak baik. Oh, kecelakaan. Maksudnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak ada niat juga sebenarnya. Awalnya kan Anda di leasing. Apa? Di leasing kan? Di leasing terus di apa provider Provider, kayak ya. gitu terus ngeband kan terus bandnya gagal lah udah. Nah itu yang bawa tuh Ernest band aku tuh si single season itu si Ernest Prakasa. Emang yang itu Celina tuh pernah salah sih. Iya. cuman kan kondisinya adalah sebagian besar di band itu kerja jadi Iya, emang nggak bisa all out ya. nggak bisa all out di jadi Abayu, Riza Anda ya. Riza Laksana. Kalau Gagan? gagal sama aku itu itu resign Sampai ya Abayu sama tapi Reja. emang jalan akhirnya kan ketika apa si Sony Music tuh yang masuk tuh Kang Aris Ya. Legend tuh kan Ya, sama ya. Gagan duluan justru Ya. masuk Sony Ya. butuh lagu karena X Factor pertama di Indonesia itu di Sony Music waktu itu Oh, zaman ikan ya? Ikan patin. Katin Poyang Iya. itu tuh butuh si Sony Music tuh butuh lagu karena harus upload langsung setelah manggung ke dulu tuh iTunes kan belum ada apa-apa Yes, iTunes yes, doang itu yes. langsung harus upload butuh lagu terpaksa jadinya ada lagu nggak gitu Anjir. ada lagu tuh Ternyata gini ya, ini harus diluruskan dulu. Ternyata Sony Music senepotisme itu ya. bukan Apa? lagu doang Lagu doang? karena kepepet kan lagu karena kan lagu-lagunya katanya bagus gitu ya nah Anjir. emang katanya soalnya Enggak. Tapi gue punya ini kan belum dikenalin nih ya tadi ya. Dari tadi cuma di spill profesinya aja. Oke? Hedi udah Tapi nggak ada nickname lain. Kalau kan dulu aduh nickname teh sama Nora ya Hades teh Hades ya itu kan dulu hits karena emang yang gara-gara kan ada si Hide Ya. namanya nickname-nya Hyde Hedi Hide mirip nih Hide makin nickname dia Hades anjir. Ini Nora gue lagi. punya saran nih. Mana Mang Bol? Mang Bol, ini bagusnya disuruh nyanyi sekarang atau Jangan nanti di lah, ending jangan nih? nyanyi, ini Kan mah. katanya tadinya hey Profesinya bilang. udah bukan nyanyi Enggak apa-apa. Jadi dari penyanyi ke ANA. NR ke Sony tetap masih ada nyanyi. Tapi kemarin kan baru di-upload lagi ke itu kerjaan Ando kan? Bukan? Atau emang ini? kan itu memang tribut lah ke istri yang mana nih? Yang beda dari langit atau yang single Iya. Turun dari langit kemarin saya kan langsung anjir, langsung kan Bahado. iya kan itu zaman dulu tuh kan udah bikin lagu zaman dulu Iya, itu Cuman emang nggak dari bisa, dulu. nggak bisa nyalurinnya kan sekarang kan gampang cuman buat Ada istri kan nyanyi. Iya, bener. Gua aja ke situ loh. Sekarang ada isi jadi bisa nyalurin ya. Bener. disalurin ke toko-toko digital Oh. gampang sekarang Lagian ambigu terus tuh dari tadi ya. emang seperti itu seniman tapi Bidadari Langit mau klaim juga nih sebenarnya nama Bidadari Langit itu terinspirasi dari kakaknya Ogi Bauce? nah Bauce tuh Kenapa? enggak dia menyebut isinya Bidadari Langit kan nah, aku tuh Lagu simpel. curi aja lah namanya gitu Oh, kan menurut orang gitu Bah, tolong nanti diklaim ya royaltinya ya. Kebagian kita nih. boleh banget untuk Sukabumi mah boleh lah Dan itu ada suara neng gamelan itu kayak. Dan waktu itu gue denger tahun berapa ya? Di itu waktu itu. 2008 kalinya Iya, udah lama banget kan. udah lama banget Tapi waktu pas di Sony Musik kita makan martabak pecanongan aja. Pecanongan atau martabak apa sih? Gendang dia ini situ. iya Kita kan cari makan di situ ya. Terus dengerin lagu itu kan. Sempet. Gue tuh kantornya nggak jauh jalan kaki aja. Dari MNC Tower ke Sony Musik. saya mencoba kebun sirih Iya. Tapi kita ulik dulu dari zaman dahulu kala. Dari band itu dulu. Yap. Untuk sebagian era kita kan siapa sih? Kita. iya benar kita
Band indie Sukabumi gitu ya. Iya. Tapi kan nasi. Oh iya. Oh ya tadi gue belum spill. Satu lagi yang belum gue spill kan tadi ada Agagan, Abayu, Ariza, satu lagi ya Kakak. Itu gitaris. Cadas juga tuh ya. Itu tuh single season itu dibentuknya kapan sih? 2002. Bayangin ya, udah berapa anjir? 22 tahun yang lalu. MF 2002, Magnet 2002, Single Season 2002. Iya. Berarti pas kelas 1 ya, Tangga? 2002 mah enggak lah. Iya dong. 2000 itu kita lulus anjir. Dia Empire dulu. 2000 saya yang lulus gimana sih? Iya, kan itu katanya tahun 2002 kan dibentuk. Oh 2002 lulus. Kan gue lulus 2000. Ya, bener. Belum. Mentang-mentang udah tua dia. Terus. Nah, terus itu dari single season itu gimana sih ceritanya? Itu tuh kan pecahan band ya. Emergency itu ya. Tuh. Emergency masih Abayu. Abayu, Terus si Gagan Izal tuh Pangestu kalau nggak salah SMA. Oh iya Pangestu betul. Kalau saya sama Aju. Oh, Britpop. Britpop. Ini ya apa? Bawain apa? The Cure. The Cure. Friday I'm in love. Nggak tahu kenapa seriusnya tuh yang digabung-gabung itu pas kuliah di Bandung. Berarti emang Aju tuh menghambat ya? Aju justru yang Aju. Kalau misalkan Aju saya nggak akan ngeband. Oh gitu. Si Aju yang waktu SMA ngeband yuk. Ternyata Aju itu visioner ya. Iya. Di rumah. Yang supaya bisa ikutan lomba dance yang waktu itu si Aju yang Aju juga. Kenapa sekarang nggak manajerin sama Aju? Ajunya sibuk di luar pulau. Oh iya sih pulau dia sendiri sekarang Aju. Aduh. 2002 pas kuliah. 2002, lagu pertama. Lagu pertama itu judul. Nah, kenapa namanya single season? Jadi kita nggak tahu nama bandnya tuh. Terus saya nulis lagu judulnya single season. Oh Maksudnya dibikin kita- album, akhirnya dibikin nama album ya? Rizal yang bilang, udah aja namanya single season. Lah, sama dong sama judul lagu. Biar gimmick. Jadi Ijal mah udah mikirin gimmick dari zaman dulu tuh. Akhirnya kita Emang sih paling gimmick sih orangnya sih. Omes kan. Omes ya. Omes pertama Ijal kan. Sebetulnya nih ini harus dikasih tahu juga sama Baraya Wida dan warga Indonesia. Omes itu yang pertama adalah drummernya Drummernya. single season, barulah dinobatkan sekarang menjadi Omes, Ananda Omes itu. Nah, sebetulnya yang lebih Omes itu Rijal sebetulnya. Otak mesum tuh Rijal sana. Itu bukan Ananda Omes, bukan. Omes itu dulu masih di bawah gua 2 tahun. Nah, dia tuh otak mesumnya masih gitu-gitu aja. Kalau Rijal parah. Nggak apa-apa. Belum puasa, ini belum bahasanya puasa. Waktu itu kita coba kirimin si lagunya ke 99ers tuh radio. Oh iya. Itu kan khusus ada chart indie. Iya. Akhirnya chart ke-1 selama 1 bulan tuh. Anjir. Pendek kan ya. Iya, Wah, iya, udah kita bikin lagi yang lain, bikin lagi. Pas balik ke Sukabumi ternyata lagi hype tuh band indie Sukabumi. Ya. Akhirnya kita bikin lagu yang sampai kapan kayaknya. Gimana lagunya? Ya pakai cinta. Ini kayak enggak maksudnya Saudara gue nanya, sehingga si Cinta kan bener berarti kak? Enggak di, tapi ini kalau yang nontonnya ini yang mana sih? Gini ya, ini di universe lain. Multiverse. Kita kan di Sebenarnya multiverse. bukan universe yang ini. Iya. Oke. Ini sebenarnya yang kita undang tuh gitu. Anjir lah. Ini parah banget sih fun Apa fact-nya ini? sampai semua fun fact-nya ditulis loh. Hey, Seserius ini anjir. Siapa yang nulis? Sumbernya lihat ya nih. Baca dari atas Bang Bol. Biasanya nggak pernah ada ya, Le. Ini baru pertama kali ada bintang tamu yang tiba-tiba harus ditanyakan ini oleh orang di balik layar. Sang komisaris. Orang penting ini. Kenapa suka Superman? Kenapa nggak Batman? Karena kan dari planet lain. Alien kan maksudnya. Iya. Cuman dia harus menutupi identitasnya kan. Berarti lu percaya banget jadi lu kagok percaya banget alien. Apa? Percaya ada kehidupan di luar sana. Ada tapi nggak kelihatan kan namanya goib kan. Iya. Anjir. Bukan mistis. Gaib itu kan artinya bukan tidak ada kan. Iya, Belum iya. ketahuan. Belum Karena terlihat. tadi malam gue baru lihat di YouTube atau apa gitu lupa. Jadi ya para ilmuwan di Amerika sana mengeluarkan uang miliaran dolar untuk meneliti adanya makhluk yang tadi. Iya kan, atau gitu. literasinya banyak gak Yes, di Superman dari alien. Son Goku Oh iya dari betul. luar juga. Planet. Hercules campuran antara dewa Ya, dan yes, manusia. yes. Jadi maksudnya literasi itu udah banyak banget. Tapi Hercules sekarang kan bapaknya kakeknya terus. Yang siap semua pada main selama. Hei, itu jangan dulu dikatasin bentar.
penyuka lagu Jepang. Pasti itu mah nomor 1 sih. Tapi nggak menyukai sesama jenis ya? Apa? Nggak menyukai sesama jenis. Nggak mencintai diri sendiri, Bang. Aja narsis. Love self. Narsis tuh. Tapi emang ini narsisnya dari dulu kan. Kenapa Jepang? Karena kita tuh anak 90s kan. Yes, 90s yes. kids tuh apa British. No. bukan, justru kayak apa soundtrack anime kan. Ya. Dari Google Five. Ocean baru zaman kita SD kan kita udah Ocean. Dragon Ball, Ya, Senseiya, semuanya itu kan kita disuguhi dengan lagu-lagu Jepang. Yes. Dari apa namanya, dari anime-anime di serial di TV. Ya, Udah gitu kan ada dulu sebelum ada K-drama kan J-dorama namanya. J-dorama, ya. Tokyo Love Story J-drama kayak ya, gitu. kalau kita bilangnya disingkat J-drama. J-dorama. Itu kan semua apa soundtracknya bagus ya. Lagu-lagunya tuh unik gitu kan. Cuman masalah bahasa aja kan. Akhirnya datanglah Lark and Seal. Nah itu Lark and Seal. Kalau mau dibilang mah di Sukabumi kami lah si Singles itu yang bawa ke sini beraninya bawa aliran yang kayak gitu, yang orang-orang apaan nih kayak gitu kan, bahasa Jepang lagi kan. Ya gue nggak bisa aja palingnya bahasa Jepang sampai enggak gini belajar susah anjir. Ya pada intinya kenapa penyuka Jepang sebenarnya karena bisa dibilang kalau zaman sekarang apa namanya wibu ya. Wibu ya cuman ya wibu terus keluar dari nggak kotor. Wibu. sen kanan ke kiri. Dan kayak gini kan, ini tuh gue sengaja gitu. Iya, emang ini setelan Hedi banget. Ini sekarang dia dari dulu. Ya. Ini Abah Oce yang ngasih tahu kayaknya. Kayaknya. Kita juga sangat harus Anda ketahui ya kita sangat fans itu sama Anda. Astagfirullah. Dia dari dulu seperti ini dan dia selalu pakai baju Blazer dan baju. Iya, berlapis. Itu Oce tuh. Angin. Tipis. Jadi berlapis, ini lihatlah. Kandel. Kenapa? Apa fashionnya seperti itu? Ya, Atau kenapa masuk angin? itu nomor 1 itu. Gampang masuk angin ya? Nomor 2 kan kurus, jadi kayaknya harus pakai outer lah. Oh, Gitu. pakai dulu ya? Kurus. Bapak ibu juga kurus. Oh, pakai. Oke. Terus juga dia bocoran. ya. Ini sumber. Memberikan efek. Kayaknya Hedi itu anak mami banget. Betulkah itu? Jadi gini nih, kalau nongkrong ya, ini mau di manapun nongkrong. Iya, dia tuh emang bukan anak mami kayaknya. Ini coba dijelasin. Nongkrong nih, lapar, pulang ke rumah. Masak, nggak bisa, masakan mama pasti. Iya. Tapi setiap gua kan ngobrol itu juga sama dia pernah ya. Gua ngobrol, tapi si mama kayaknya itu Pasti jadi bawa, gitu kan? iya. Bawa nyokap anjir. Iya. Tapi yang bilang dia anak bukan anak mami siapa? Masa anak? Apa gitu? Anak mami kan kayak manja Iya, gitu. iya. Manja sih iya ya. Bangga terhadap manja. Bangganya mungkin. saya. Terus? Anak maminya itu. Ya. Akhirnya dia jarang nginep. Ya. Rumah orang ya? Ke PL juga. Pernah. Tapi kan itu juga atas izin. Keluar kota. Oh iya, luar kota. Ngobrolin apa sih gua nggak ngerti? Jarang banget. Pondok Lengsir. Oh, Pondok Lengsir ke sana. Ya. Terus Nggak pernah izin keluar kota. Iya, betul. Sekalinya keluar kota itu Ke Jakarta dan nginep. sebulan. Tur. oh, gua pikir dia ajakin dugem nggak balik-balik anjir, on terus gitu. Nggak suka. Bentar nggak balik. Dan dia nggak pernah dugem ya. Terus katanya, gua tur apa dulu nih? Ya. Turyane dulu. Kamu lucu. Jangan kamu lucu itu ya? Si Ojon tuh yang sering ngasih tahu lagu itu. Aku tuh dulu tuh jadi apa gitaris dan backing vokalnya. Muter. Nyokap tuh. Ya karena kan Oce datang ke rumah sebagai Oh, meyakinkan. diizinin sama Abah. Minta izin. Iya, maksudnya Abah yang minta izin. Harus orang lain. Anak mami lah biasa. Bentar lah, ini juga gue pengen denger udah lama Hedi bawain lagu Ari Lasso dong. Apa? Satu lagu ref. Satu lagu cepet. Karena Anda kan dari zaman saya SMP, saya sudah denger loh. Satu bagian rap apalah yang terngiang lagu Ari Lasso zaman dulu. Ari Las. Oh, Ari Lasso apa? Ayo lah. Karena zaman saya tahunya Hedi sih bawainnya lagu-lagu dewaan sih ya. Ya Ari Lasso lah. Pasti Ari Lasso yang udah solo pun kita bawain Ari Lasso single season. Melekatnya tuh Lark and Seal, kalau nggak Lark and Seal Ari Lasso. Betul. Udah. Itu. Tapi
waktu zaman itu emang bener denger Aidi itu suaranya cengkok segala macam tuh ada langsung banget sih. Masa sih? Iya anjir, gue sampai kalau misalkan dengar apalagi lagu adalah so yang di Dewa zaman Gebel tuh yang Melati. terbaik tuh gila lu. Maafkan aku lagi. Ternyata semudah diangan. Udah, segitu aja. Emang ada rasa lapar kan zaman dulu ya. Banget. Terus oh iya. Berikutnya apa? Ini. Nah, waduh. Aku pikir itu yang menyenangkan Facebook. Mana? Benarkah Patrick? Iya kan? Go Patrick. Saatnya menjadi ubur-ubur. Tunggu dulu. Ayolah Squidward, itu hanya secari kertas. Aku pikir itu menyenangkan. SpongeBob. Enggak, waktu Epigonen Iya. awal. Itu kan masih kaset, gak? Ingat nggak? Ingat itu. Kita rekaman tuh kaset gitu kan. Itu Emang pindah hobi aja, hobi apa? Ya, kita sering sedabing itu juga sih. Gue juga ini Bawa. ke bawah lah. Gue terinfluence sama Hedi juga anjir. Niruin gayanya Monkeiki. Nah, itu tuh. Ingat nggak waktu di Epigonen? Ya. Dari dulu tuh aku kan jadi keras sakti kan, Iya, si Sun iya. Gokong itu, Sun Wukong. Gak ada lawan, akhirnya pas Rangga masuk SMA 1 dia jadi Keratumpai. Iya. Lawannya si Oh, Sun, wah itu seru banget. Tapi Itu maksudnya seru banget. Itu koreonya dipikirin gitu. banget. Gila. Gua akhirnya terinfluence sama Hedi juga. Hedi tuh selain Michael Jackson, dia belajar juga Jadi dance. Terutama Michael Jackson ya. Justin Timberlake. Heeh. Iya kan? Justin juga. Keren banget lah. Makanya gue dulu kalau banyak lu bisa ngedance gara-gara Hedi anjir. Gue akhirnya jadi pengen ngedance. Dia lebih keren, terinfluence gue. Ya ngeliat sih, yang nonton Sahasi gitu. Tapi ada itu fun fact yang nggak boleh disebut tuh. Apa tuh? Yang paling bawah. Tapi emang iya itu tuh. Oh, rokoknya. Produk rokoknya tapi memang isi dari dulu. Nggak pernah ganti sampai sekarang. Udah nggak ngerokok lagi sekarang, udah nggak ngerokok. Kenapa? Udah berhijrah? Enggak. Alhamdulillah. Ternyata. Bukan udah nggak ngerokok konvensional haram? lagi. Nggak enak aja bang. Punya anak kan sekarang. Oh iya. Ya. Sayang anak banget. Gila mengorbankan dari dulu ya, gue tahu banget emang lu rokoknya itu banget ya. Peta lagi kan, Iya. rokoknya udah habis. Yes. Dan nggak pindah-pindah. Enggak, Enggak ya? garam aja terus. Gua rokok apa? Dia mah itu Gigi. nggak ngejablay Game, gitu, Ro. game. Mulutnya nggak ngejablay pakai rokok-rokok lain. Makanya kan setia. Ya, dan demi anak akhirnya dia membuang kebiasaan buruk untuk merokok. Ingat, kebiasaan buruk untuk merokok. Kebiasaan. Mang Bu langsung ketawa-ketawa. Anjing ke aing. Ya lanjut lagi kepada kisah. Ya. Itu Juventini belum tuh. Oh iya, pengen banget aja disebutin. Ini anak MU marah nih. Tuh lihat bajunya tuh. Enggak, masalahnya gini, ketika inget nggak Juventus pernah degradasi, Ya, ISIS ke GB. kan diledekin kan. Oh, nggak, kita sama-sama tim ini. Wah, syukur tuh ke seri B katanya gitu kan. Saya tinggal bilang gini, di seri A aja udah curang, apalagi seri B. Langsung ke seri A lagi coy. Wow. Mind blown gitu. Wow. Tapi ya gua bilang kalau Apa tuh? gua malas. Ini makanya Urusan Gamblas. gua kalau ngomongin itu pasti ada yang ngomel, makanya gua iya. Itu bajunya udah. Lu paling sering sih ngadu bareng gitu. Kalau Iya PS2 kan lu ya. kalau emang di zamannya duet Del Piero sama Inzaghi itu Rogi kita rame-ramenya tuh gila Trezeguet. Trezeguet. Penasaran terus dari Terus aja sampai subuh Tudor. gitu kita. Gue masih apal Tudor, Thuram, Trezeguet, Edgar Davids. Nedved, Nedved. Del Piero. Itu mah zaman-zaman kemasan lah. dia si Dali gitu. Itu bisa sampai Ya, Ya kalau kita nginep kan sampai subuh Gi. sama lah semua zaman itu tuh udah tidak tidak penting antara ruang dan waktu, yang penting main game PS. Pokoknya Nggak tahu waktu tuh. karena nggak ada ini, Bro. Bener. ada Nokia pisan. Itu cuman nenet. Oke, back to music. Musik lagi dari Back to music. Single itu Oh single season nih dibahasnya. 2000 2002. sampai
ketika itu ML kan debut, di ML debut. ML debut tuh di 2005 kalau nggak salah. Yes. Ya gitulah indie terus, indie dan akhirnya masuk ke major label tuh di Dr. M. Dr. Si M. Ernest Prakasa itu kan. Iya, iya. Itu satu lagu doang. Bukan satu album waktu itu. Satu lagu. Cuman ini fun fact-nya ya. Apalah? Fun fact atau apa ya? Fact lah pokoknya. Iya, ke fake sih. Ya fakta. Oh, fakta, bukan bohong ya. Si video klipnya itu sutradaranya coba. Siapa? Angga Dwi Masa Songko. Tapi Angga Dwi Masa Songkonya belum. Iya, Wes booming itu juga. Cuma satu film doang, Hari Untuk Amanda kalau nggak salah dulu itu tuh. Kalau sekarang kayaknya mungkin. Oke. Kak, tolong nih, ada yang iniin lokasi untuk next. Terus Tolong Sherlock. ininya apa? Makeup artisnya? Siapa? Siapa vokalisnya Stars and Rabbits? Oh, aduh, namanya gue lupa. Enggak, siapa sih? Oh, iya. Itu, bayangin tuh, Iya, mereka tuh yang makeup artis, sutradaranya, terus Ernest Prakasa Iya, yang iya, bawa iya. kita. Semua sekarang sukses. Iya. Band yang enggak, Mungkin gara-gara band itu ya mereka tidak sukses. enggak gara-gara band itu. Kita harus sukses. Ngapain ngurusin band ini? Waduh. Enggak, aku nggak berani ya. Oh iya, siap. Ini bagaimana ya? Kenapa ada apa? Nggak apa-apa. Oke, ini jadi single season sampai 2005. 2005 terus 2008 itu sama si Ernest. Udah Udah gitu kan memutuskan stagnan, akhirnya memutuskan bukan bubar sih. Break Dulu aja lah. ya Gitu, kalau nggak tahu pacaran kapan gitu break kan. gitu ya. Break terus masing-masing punya kegiatan. Saya sama Gagan masuk ke Sony Music kan, jadi A&R di situ. Gagan pun jadi digital akhirnya. Jadi keahlian masing-masing itu kelihatan ketika kerja. Iya. Berjalannya Agak tukang waktu. hacker. Saya tukang nyontek Maaf lagu. agak. Soalnya gua ngubungi agak kan sekarang susah banget harus lewat Telegram anjir. Atau Telegram doang. Iya, Telegram sama nomor Konspirasi telepon. soalnya. Iya. Telegram nggak akan kelacak ya. Udah. Iya, mungkin begitu ya. Kegantung kayaknya orangnya paling sangat hati-hati. Nah udah gitu, udah masing-masing di label, terus Ijal di apa namanya IT-nya itu. Ya, rumah sakit. Ya. Dan lain-lain. Akhirnya kemarin kita reuni lagi single season. Nge-remake yang lagu tahun 2002 itu. Anjir. Yang mana akan Barengan lagi. Ya, akan dirilis nanti setelah lebaran. Ben gue sama lagi sekarang. Serius? Demi Allah. Kemarin gua sama Angling kan Angling kesini juga. Iya, tahu. Langsung si Ojon tuh kan langsung setelah manggung kemarin di acara partai sih di pelabuhan gara-gara gig saya itu. Gua nggak sebutin partainya apa ya. Pokoknya warna aja yang kalah kemarin. Dua yang kalah. Nah, terus Ya, jadi pas kemarin tuh, ini lagi Ojon lagi take drum. Lagu-lagu yang lama, Penantian Bodoh, Dua Pengkhianatan. ya soalnya lagu-lagu narsis nih ya gitu. Iya. Lagu-lagu zaman dulu tuh apa catchy, terus liriknya tuh simple. Storytellingnya dapat. Ya, boleh juga tuh di remake gitu. Iya. Maksudnya itu tujuannya. Karena kan yang sekarang tuh Labelnya mau bikin kemana? Orange. Ada masih enggak mau dimasukin ke Orange record. enggak. Oh enggak. Belum tahu. Oh belum tahu. Atau mau kayaknya udah cukup untuk membuat rumah produksi sendiri. Enggak, justru saya kesini dan mau. Yuk kita bikin label. Wih. Widal Records gimana? Bah Yose tuh. Mau Widal Records, Widal Music, Widal Entertainment boleh apa? Maksud Abah tuh begitu sih tadinya ingin Iya. merangsang Hedi untuk seperti itu kayaknya Abah. Ya dimulai dari band-band kita Oh, dulu aja kan bisa. Bang Bul, fix Mancingnya. karena ini mau dibikin gigs. Saya Uwet kemarin ngobrol sama Angling. Nah, ada Uwet juga. Itu Iya. maksudnya dibangkitkan lagi terus apa namanya di remake dengan sound sekarang itu pasti cocok. Iya. Yakin. Dan si Sebagai pesan langsung kita. betul. Itu pun ada jadi terapa ya? Memori itu oh iya. Memorable ya? Kemarin tercetus dia juga mau. Level sebagian ya kerasan. Ayo kumpul lagi. Iya. Yang semalam aja Uncle Acong. Enggak, bikin lagu yuk. Gini sama Uwet kayak gini. Ayo banget gua mah. Kalau berkarya mah. Jangan kan berkarya Bang Raja Hayu dulu juga ya. Bangor wae. Kan Hedi yang ngajak ke kakak kelasnya Hedi. Yang ngajarin baik saya. Oh. Yang ngajarin Bangor siapa? Ando. Ando. Saya sebut Ando. Jadi kemarin itu si Bang Ando juga salah satunya nih yang orang yang tadi kalian bilang enggak, nah sih gitu. Karena salah satunya juga Mbak Ando yang bawa kemarin. Enggak jadi iya pasti gue undang kata gue tuh. Karena nggak mungkin. Karena udah ada titipan juga dari Mbak Yosil kayaknya. Ya pokoknya gitulah niatnya masing-masing ternyata ini apa Sukabumi ini aja maksudnya kita sekarang gampang lah mau upload ke apa digital Yes, provider semua. itu gampang banget.
kita aja bersatu gimana caranya supaya bisa promo yang maksimal. Itu ada Gagan yang jago di bidang itu. Itu gampang lah itu. Tapi Ahli nih aku mau tanya nih. Ahli itu Highlander bukan sih? Apa? Highlander. Highlander. Soalnya gini-gini aja anjir. Gua ketemu Aiza begini, ketemu Gagan begini gitu maksudnya. Enggak fisik juga maksudnya berarti mereka tidak seolahraga itu. Nggak olahraga juga ya, Di. Ini aja 2004 sih, Sinasa 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu. Dan begini-begini aja. Bukan Ella, Dracula. ketawa dong ini. Ini Dracula versi untold story-nya nih. Iya. Oh, Remake rencana lebaran ini. Setelah lebaran lah mau rilis gitu. oke. Barusan bandnya sekarang kita pengen bicarakan tentang karya-karya yang udah dikeluarkan sebagai ANR di Sony Music. Siapa aja artis-artis yang udah keluar? Sony Music mah waktu itu banyak banget. Iya, kan orang-orang nggak tahu Hedi banyak itu. Anda yang tahu dan kami. Fatin awal tuh kan. Oke. Terus udah gitu Isyana. The Fortune. Belum, Isyana belum. Sarasvati. Terus Jazz. Oh iya, Jay. Dari matamu Ya, itulah. Terus Randy Pandugo. Hah? Itu kan Sony. Randy Pandugo juga. Iya, Randy Pandugo. Terus GAC. GAC. Kalau GAC sih nerusin. Karena sebelum saya datang tuh udah ada GAC. Oh iya. GAC, terus Ardhito Pramono, Marcelo Tahi itu juga itu nerusin. Grans. Gue pengen beda nih genre-nya gitu, kita fasilitasi gitu. Terakhir tuh Ardhito Pramono di Sony Music. Kalau di Fortune? Iya, Overtunes tadi udah disebut di Overtunes. Terus udah gitu pindah ke Junior Records. Nah, perlu diketahui kalau di Sony itu aku nggak pernah bawa artis sebenarnya. Jadi maksudnya siapapun bisa jadi talent scout. Siapapun bisa. Iya. Kita yang nyarinya kayak gitu. Nah, pas di Junior Records aku bawa Bernadia. Apa mungkin caraku Iya. Itu yang aku bawa beneran itu. Bawa ke Juni, dikenalin ke ke Boim sama Raisa. Ini bagus nih calon artis gini. Nah, jadi juga gitu. Itu terakhir. Nah, kalau sekarang udah lepas dari Junior Records, aku tuh sekarang tuh statusnya cowok panggilan. Konsultan. ANR-nya konsultan, jadi bisa di mana aja. Sekarang ngerjain di Red Rose labelnya Isyana. Terus ada lagi di manajemen, salah satu manajemen lah, ada manajemen artis. Siapa? Itu tuh kumpulan-kumpulan teman-teman yang dulu kerja di Sony bikin artis. Barisan sakit hati kali ya? Barisan hebat. Diplomatis sekali Anda. jangan ada negatif. Jangan. Nama banyak lah pokoknya. Di mana yang di ini bukan? Ya, Anda tahu lah. Iya. Saya bukan mau benerin apa ya kayaknya. Coba deh, gue bantuin deh kayak gitu. Akhirnya sama Gagan sekarang. Enggak, aku aja. Gagan kan kemarin seperti sana. Keluar. Gagan ada lagi. Ada lagi. Itu Gagan aja dipanggil nanti juga. Kenapa sih kan? Oh, jadi Saya sama Gagan juga iya, di konsultan Jakarta Selatan. statusnya. Jadi emang apa namanya kerjanya nggak weekly lagi gitu. Kayak paling weekly meeting sehari 2 hari di Jakarta, balik lagi Sukabumi. Pengen di Sukabumi aja, pengen deket sama keluarga lah. Iya sih. Karena kan mixing mastering itu bisa online kan, kecuali ketika workshop ataupun rekaman itu baru kita datang ke sana kayak gitu. Artis yang sekarang dipegang? Baru semua. Iya, siapa aja? Ya salah satunya Isyana Sarasvati. Ada The High Temples namanya dari Bandung tuh. Terus Red Six dari Jakarta. Band itu band semua. Baru kali ini pegang band lagi. Semua. Kalau yang di yang label yang kemarin jadi yang sekarang coba masuk lagi ini boleh di-spill nggak? Spill lah. Trezor. Iya, itu band juga tapi band R&B gitu, band R&B pop. Kudra nggak dipegang? Kudra enggak, kayaknya udah enggak ya. Udah nggak juga? Kudra. Kalau nggak salah. Kalau JMC? Enggak, aku pegangnya satu doang. Oh satu? Oh enggak, jadi Enggak semua. Capek atuh, riuh. Kan mau santai. Tapi kan kalau kerjaan banyak, project banyak, dapatnya juga banyak kan? Atau sama aja gaji? Dapatnya gaji atau per project? Ya, pengennya sih gaji. Jadi ngajuinnya gaji per bulan aja gitu. Per bulan aja. Supaya enak ya gaji per bulan yang kerjanya cuma berapa hari, enak banget. Ya, tapi kan online. Pengen jadi Anda? Enggak kan? Enggak. Perlu diketahui nih di apa namanya di label-label ataupun di apa namanya kayak entertainment company itu sekarang ternyata kerjanya itu enggak full 5 hari. Iya, semua emang sama 2 hari, sih. 3 hari kayak gitu. Work from home semua sih ya. Misalnya work from anywhere lah terserah. Iya, kayak gitu. Tapi harus standby gitu. Yep, I see. Jadi kalau misalkan masih ada tetangga-tetangga yang pada julid, saya tamu loba duit tapi imah wae. Emang loba tuyul? Emang gitu. Work from home. Kadang-kadang ke Jakartanya. Juga lu ngerti cucum. Oke,
Apalagi. Nggak Abdul sih kalau dari tadi udah. Kayaknya apa tadi? Udah jangan itu. Enggak, soalnya gini. Kualitas. Kita bicara kualitas ya, Di. Ya bicara ini aja lah. Iya, kita bicara kualitas. Gimana? Akhirnya udah ngeluarin banyak membantu artis-artis itu seterkenal itu sekarang. Dari Fatin, terus tadi si BJ, Jazz, Randy Pandugo dan segala macamnya. Itu kan berkat tangan Anda juga. Oh iya. Tangan dingin Anda. Iyalah. Tapi tetap kan aku tadi mention si Pak Yan ya, Golden Ear. Nah itu bisa tuh disendiri kalau zaman saya nih dan teman-teman semua tuh itu kerja tim, nggak. Memang kita gini nih, misal kita chef nih, kita di dapur nih, bikin bumbu kayak gini. Tapi ketika udah selesai nih, udah jadi bahan jadi, tinggal di dipasang di etalase. Nah kita kan nggak tahu cara masang makanan yang indah di etalase itu kayak gimana. Oke. Plating. Sisi marketingnya, marketingnya pergi ke bagian manajemen untuk bisa nih suruh manggung artis ini. Jadi istilahnya kesuksesan pada ujungnya itu tuh bukan dari PNR tapi dari keseluruhan tim. Ya begitu ya, jangan sampai ada orang yang gue gara-garanya nggak ada. Enggak, ya maksudnya ada ada. Dan tapi emang benar juga sih, Lay. Gue kan berkali-kali tuh masukin lagu zamannya Pak Ian ya, dari Sony. Dan gue lihat Pak Ian tuh kayak di mana-mana ada anjir, kayak one man show gitu. Bener gak sih? Bener. Iya kan? Di tempat ini ada, dia kalau lagu juga dia yang nerima, ada yang ini terus wah gila sih emang. Ya itu emang one of the kind lah si Pak Yan tuh udah nggak ada lagi. Kalau kita nih nggak mampu kayak gitu, kita harus butuh bantuan sama orang-orang. Gue punya lagu A nih, gimana caranya bisa jadi A1, A2, A3 gitu. Atau misalkan ini lagu warnanya merah nih, lu bisa jualin jadi merah marun, jadi merah muda kayak gitu-gitu. Oh itu ya tim ya. Terus kemarin kita sempat Gagan ngomong ke Gagan nih tentang lagunya Ardhito yang dia syuting di Australia. Ya. Itu juga katanya beberapa yang Ardhito kan orangnya idealis juga ya, yang nggak mau lagunya dia tuh dioprek-oprek gitu kan. Tiba-tiba kok bisa sekerja sama itu dengan Cak Hedi? Ngobrol. Nyoyong. Iya, karena yang setahu gua nih ya, dia tuh sangat idealis dan orang tuh untuk susah banget untuk ngebangun chemistry sama dia untuk kerjasama katanya bilang gitu. Jadi kalau aku nih ya, apapun genrenya itu bukan ketika orang nanya nih kayak gimana sih caranya supaya bisa diterima label bla bla bla. Ya lagu lu enak, mau rock, mau R&B, mau jazz, mau apapun, tapi dibalut dengan pop. Bukan harus jadi musik pop ya. Yes, populer lah supaya orang tuh langsung bisa nerimanya dengan enak kayak gitu. Itu yang aku obrolin dengan Ardhito kayak misalkan dikasih referensi enggak? Gitu. Referensinya apa lagu itu? Lagu luar. Lucu sih kalau dikasih tahu apa. Ya enggak apa-apa, maksudnya kan biar orang tuh cara orang tuh ternyata begini ya gitu proses kerjanya. Itu yang pertama pure Ardhito tuh. EP pertama, EP kedua Ardhito kan mulai sibuk nih, manggung kemana-mana. EP kedua, wah Kang kata Ardhito, gua sibuk banget nih, kita serahin ke produser aja katanya gitu. Siapa? Tidak lain tidak bukan Aldi Nada Permana. Iyalah emang iya. Karena dia tuh bunglon kan, bisa apa aja saat itu. Ide muncul di saya tuh. Karena kita penyuka lagu-lagu Disney zaman dulu gitu. Yes. Ini cocoknya kayaknya Jungle Book deh. Nah, Jungle Book aku referensinya tuh. Stay Jungle Book. Ke Aldi soundtrack. Yang mana nih? Yang lama. Oke. Jungle Book bikin kayak gitu aja kayak gitu. Jadi referensi ya. Bukan nyontek ya. Beda lagi. Karena kemarin Lava sempat dibully juga pas bikin lagu ini. Lagunya siapa yang terakhir itu? Nadine Nabisa. RPG. Perempuan Gila. Iya, jadi sebelum itu lagu viral, Lava kan udah promosiin dan segala macamnya lah. Terus gue dengar pertama si Lava itu sebelum keluarin singlenya Nadine waktu itu dia sempat nge-spill beberapa yang dia denger dulu. Kayaknya referensi lagu dia gitu. Iya. Nah, pas akhirnya ini kan banyak juga yang wah ini mah lagunya dimirip-miripin lah segala macam. Akhirnya dijawab aja sama si Lava dengan pintar. Saya juga bisa menjawab kayak gitu. Istilahnya apa? Yang kita dengar itu yang kita bikin dan yang kita dengar itu adalah masa lalu. Iya, betul. Dan not cuma 7 kan? Nggak mungkin. Yang paling bagus tuh kata-katanya vokalisnya Switchfoot tuh. Dia bilang, kan ada yang nanya, dari mana Anda mendapatkan lagu ini? Katanya gitu.
song is just like treasure katanya gitu, kayak harta karun. Iya, Kita tuh bukan bikin, kita menggali. Menggali ya, Pak? Karena pengalaman kita dari kecil ngedengerin Yes. not ini disatuin. Betul. Jadi, mirip ini wajar. Iya. Karena kita kan pengalaman denger. Makanya kenapa harus ada unsur pop. Pas zaman aku masih SMP SMA kan zaman kita kan mana bisa beli kaset ya. Kaset satuan tuh nggak bisa. Jadi Iya. nunggu lebaran. Kita beli kasetnya yang kompilasi, Betul, kompilasi betul. Max Now. Yes, Isinya apa itu? Isi lagu-lagu yang hits kan, yang terkenal semua. Betul. Jadi nempel di otak saya itu dari kecil tuh adalah lagu yang Ya. enak didengar Dan aja. lagu Anda dan lagu gua termasuk lagu yang dikompilasi oleh dibajak Petri. Ya di YouTube juga ada ya. Iya banyak banget. Dari mana? Dari radio kayaknya. Itu seru banget ya maksudnya. Terus akhirnya dari sekian banyak lagu ya dan artis yang ditemuin, yang paling susah diatur ada nggak? Dan boleh di-spill nggak? Misalkan susah diatur kayak gini, dari waktu, dari mungkin dia konser atau banyak atau secara ego. Terus cara akhirnya waktu itu menjinakkan atau mau bekerja sama dengan egonya mereka bagaimana? Itu kan apa ini kan produk sebuah label itu adalah artis kan. Produk kan mereka tuh. Iya. Dibedain karena saya dulu pernah di leasing kan. Pernah di leasing, produknya adalah mobil dan motor. Itu kan barang mati. Yes. Kita bisa apa-apain. Iya, aja. iya. Nah, pas ketika di label ini produknya manusia. Kadang-kadang ngasih taunya tuh kayak ke produk barang. Oh. Jadi memang harus ngobrol banget karena mereka tuh seniman kan. Ya, Agak seniman. makanya kan Lebih dia kan seniman. kayak kopi seniman susah. Jadi memang harus ngopi dulu. Oh. Ngopi dulu, ngobrol. Pendekatannya emang harus secara pendekatan. psikologis, oke. Nggak bisa kalau sama seniman tuh lu nggak bisa kayak ya. Ya, ya karena kan gini, mohon maaf ya, gue tambahin lagi. Karena mungkin orang saat itu kayak Fatin, kayak semua artis-artis yang itu, siapa sih Hedi gitu? Iya gitu. Iya kan, pasti kan kayak gitu kan. Makanya ngobrol santun aja. Oh. Jadi udah nggak zaman tuh ngobrol sama klien atau sama orang kayak gua Nah gitu. nggak bisa sekarang. Atau ini nunjukin dulu bahwa gue juga ada skill atau kayak gimana? Enggak harus nunjukin. Atau hanya sekedar ngobrol dan akhirnya mengambil nilai trustnya kepada mereka gitu. Iya, ya kayak itu tuh untungnya kenapa punya pengalaman zaman dulu referensi lagu. Oh. Jadi apa? Itulah. Apa namanya di kompilasi itu kan ada Guns N' Roses zaman Yes, dulu. ya. Ada Britney Spears-nya. Iya. Jadi kan campur. Jadi kita tuh tahu. Jadi nggak apa namanya? Nggak anti salah satu genre. Itu mungkin kalau Karena kita dulu ngedenger Winem semua jenis lagu ada aja. iya kan. Bajakan tuh semua ada. Saya tidak akan men-spill bajakan. Iya, sewinem itu kita semua ya dulu. Winem. Oh begitu. Jadi intinya adalah ngobrol. Ngobrol heart to heart itu mah harus kalau sama. Boleh nggak di-spill artis mana yang paling sulit untuk diajak kerjasama? Semua susah sebenarnya. Semua emang susah. Iya karena kan sendiri. ya kayaknya menurut gua hampir kayak Elo kan sebelum di Sony Music juga emang dia udah terkenal. Nah, juga. kayak lo enak tuh ngobrolnya. Apa pengalamannya Juventini sama kita Oh ngobrol iya Juventini semua. bener. Kan Tapi kan MU beda liga loh. beda liga sebetulnya. Anjir lah. Terus sama Isyana dulu ngobrol tuh nggak bisa langsung juga. Tapi waktu job proses- dia gamers kan. Iya. Kita Sampai ngobrolin main game juga. Iya, main Tekken dulu Iya. kayak gitu. Tapi inget gak? Sempet waktu itu nyerita nge-DM di sana nggak direspon orang itu. Wah, itu. Ini prosesnya gila. Dan dia cerita loh. Gue tahu banget Jadi soalnya. ya itu kalau dibalik kisahnya tuh lucu. Iya. Ya nggak sehebat apa gitu si Kang Aris, Hedi, Gagan itu biasa aja sebenarnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita lagi bikin PO dan upload si Kang Aris datang, cari di YouTube Isyana Sarasvati gitu. Siapa tuh gitu. Iya kan. Jadi gitu. Nah udah gitu, gelis gitu kan. Bagus suaranya gitu kan. Kan plus poin kan 2 tuh. Iya dong, harus gitu dong. Gelisnya gimana nih? Gelis bisa jadi artis. Oh udah gue pikir bisa tuh. Jangan. Oh maksudnya gimana? Iya maksudnya bisa jadi artis ah? Iya. Ya maksudnya kalau label mah udah Oh iya. wajah Bisa main jual, juga. iya, Dan gue tahu Isana itu jauh sebelum itu karena waktu pas makan martabak dikasih tahu waktu itu. Gue dikasih tahu, Mega, ini ada. Iya coba bayangin nggak tahu gimana caranya gitu kan kita nge-DM lewat Facebook, lewat Twitter nggak dibalas-balas. Nggak dibalas-balas. Padahal dan dia tuh emang sebelumnya udah pernah konser di Konser dia Singapura ya. ini kan apa Bagi pemain klasik. organ ya klasik ya. Keren. Bawain lagu apa? Euro Euro. Euro atau G Champion tuh yang itu tuh?
No champion. Nah itu kan, Masa sih? iya gue lihat di YouTube. Oh gitu. Anda gimana kok tidak melihat? Karena waktu itu langsung spill di searching. Anjir, Isyana emang keren banget. Iya itu. Akang Aris tuh yang nemuin Isyana tuh. Kang Aris. Yang kekeh, ini harus dapat. Kapan terakhir ketemu Kang Aris? Mana? Gimiknya. Kan aku nanyain doang, Kak. Kapan? Kan gue cuma nanyain doang, kapan ketemu Kang Aris? Dah lama. Ada surprise buat Hedi. Hadi apa? Hedi itu bukan Hadi. Enggak apa-apa. Mungkin bisa mengingat Memorable. Apa kira-kira? Tahu itu banyak memori terlalu banyak. Kasihan loh di belakang nungguin dari tadi keringetan. banget. Beneran. dengan sang komisaris. Iya. Enggak. Hubungannya sebenarnya Juanda di belakang dari tadi nungguin. Orang-orang bener bingung. Langsung dong itu. Yuk, kita bawa surprise siapa? Apakah ada sesuatu dengan Gitarnya masih ada sesuatu dengan Merinding enggak? 2006. Anjir. Coba ceritakan tentang gitarnya. Coba kan ada Jangan komplain tentang senarnya, jangan komplain tentang ada. Sebut tinggal dibaca dulu. Jangan protes gitarnya atau senarnya yang keras. Mainkan saja 2 lagu lirih Anesthesia. Ini request langsung loh dari Abah. Gak bisa ya lirih mah udah lupa. ada apakah? Ya inilah yang tur ke Jawa. Oh sama Yana, gitar ini. Yana kamu lucu ya, itu kamu lucu. Keluar kota susah keluar, sekali keluar 1 bulan tur. Buset. Inilah bersama gitar inilah. False. Ya iya udah. Break dulu kali. Apa? Ini mah harus di stem. Sini gue stemin. Dia handphone gua. Kan ada. Oh, inget. Kita dengarkan satu tembang lolos dari tadi. You could be my unintended choice to live my life extended. You could be the one I'll always love. You could be the one who listens to my deepest inquisitions. You could be the one I'll always love. I'll be there as soon as I can, but I'm busy mending broken pieces of the life I had before. Udahlah, udah. Endingnya. Iya, Jerawat banget. Masih inget berarti dengan gitar ini? Masih banget, gitar ini selalu membawa saya kemana-mana. Makanya gue bilang kasihan gitarnya di belakang keringetan nungguin dari tadi belum masuk. Boleh dibawa lagi? Bawalah. Diskon saya. Mending dipelihara. Masa? Di situ ya. Oke. Tolong bentuk ini. Satu lagu tuh lagu lirihnya si Ari Lasso. Pasti Oh, lirik si pasti bawain itu pembukannya Deane. Oh. Pasti bawain lagu itu tuh. Cuma udah lupa. Gimana? Refnya tuh dari itu? Kan kesunyian ini. Oh, kesunyian ini. Asik. Dari kembali itu ya. Oke. Sebulan ya, Jawa Bali ya. Jawa Bali bener. Jawa Bali. Ini main gitar? Gitar sama Enggak nyanyi? backingin doang ya, tapi nyanyinya itu pembuka. Oh. Setiap pembuka ya, ini saya nyanyi di situ sendiri bayangin. Dengan
Bayan bandnya tuh si siapa aja Gi? Black. Adi. Bobby kita kembar itu. Bobby sekali-kali. Kalau tuh sama Adi ya. Sama Adi. Adi drummer. Iya. Si Adi Willy. Adi mah bass. Adi basis. Oh, Adi gendut. Adi Kuya. Iya. Adi dulu di sini. Adi Vision kan? Adi Vision kan? Ya. Sekarang yang di Vision juga si gendut aku bilangnya. Kuya. Iya, dia. Iya. Sehat-sehat lah buat kalian ya di sana yang Spesial TVRI. Oh bener. Itu TVRI. Kita yang bikin jinglenya coba dadakan. masa sih? Iya si Bayan itu bikin jingle. Oh, Bikin jingle. anjir lah. Keren banget. 2006 tuh. 2006. Terus akhirnya kenapa lepas dari Sony, kenapa lepas dari Jun? Son itu udah 8 tahun. Ya terus emang kenapa? Ya udah harus cari pengalaman lagi dong. Pak Ian aja lebih dari 8 tahun. Ya Pak Ian. Bilangin jangan samakan Pak Ian dengan siapapun. Iya sih. Susah lah kalau Susah itu mah. Jadi akhirnya pengen cari atau explore lagi untuk Masih di situ, masih passionnya memang di ANR kan. Cuman kan nggak narsis ya kalau ketika di profesi mah nggak gua nggak kayak gitu kan. Tapi ini narsis jadinya. tapi kan maksudnya nggak bakalan ikut kayak Ernest habis dari situ langsung jadi stand up comedian. Ayo. Kalau di kabaret boleh. Pokoknya kan kita epigonnya bisa jadi Iya, apa aja iya. ya. Itu untungnya di epigonen. Iya, Kita bicarain epigonen sekarang. Bukan saya. Bukan bang Anda. Enaknya itu bisa jadi apa aja gitu. Saya pengen undang Epigonen tapi nanti lah yang bisa diundang di sini. Si Aju lah. Bukan. Please itu. Kalau bisa Omes lah. Moga Omes gak sibuk ya. Karena Omes sibuk sekali. Sakcal lah, Sakcal. Oke. Ayo Cal. Sama Sakcal lah berdua di sini gaya lah. Adik, terus sekarang kan sama Treasure hanya by project atau emang pegang Project kalau Trisha sama Reders juga konsultan. yakin bakalan balik ke Sukabumi dan ingin membawa nama Sukabumi seperti dulu lagi? Seperti dulu lagi ya. Iya tuh emang mau balik lagi ini. Maksudnya enggak, maksudnya secara karya. Ya karya. Akhirnya pengen ngebangun Sukabumi dengan karya-karya baik itu Heidi atau teman-teman Sukabumi lainnya. Iya. Ini udah ngobrol sama part of siapa SCH juga ngobrol-ngobrol, udah ngobrol. Maksudnya siapa? Oh, udah dipilih sama calon wali kota yang baru. Siapa? Nggak tahu. Saya nggak tahu ya politik-politikan mah. Katanya tadi ngomong politik aja, mentok. Gua pikir iya lagi. Bercanda. Konspirasinya aja. Sudah ada pergerakan untuk itu gitu. Ya, oke. Semoga ya. Ya pengen banget. Makanya diawali dengan itu dulu lah si Iya, emang harus. si nge-remake-nya ini jadi supaya menarik apa namanya si musisi-musisi Sukabumi karena kan kita nggak tahu musisi Sukabumi itu Kayaknya siapa aja. Bener sih. Kan yang hampir 2 dekade ya dari itu. Betul. Iya kan? Dan akhirnya Wet kemarin ngomong gitu. Angka Acong ngomong gitu. Gua sama Angling kayak gitu juga sama. Ya udah. Kayaknya Selendra kemarin kalau nggak salah gua tahu. Langsung kita rata-rata begitu gitu. Jadi kayak seperti apa ya? Kayaknya dua dekade ini cukup untuk kita rehat nggak sih? Atau break, bener nggak sih? Jadi keluarnya ntar aja gitu. Bener Kayak nggak gitulah si takdirnya tuh ntar Iya. aja. Pas lagi tren-trennya TikTok dan lain-lain. Yes. Soalnya lagu-lagu apalagi lagu-lagu magnet. Jadi ke gua? Iya bener asli si chorusnya refnya itu bener-bener nyangkut itu bisa dipakai konten banget. Iya sih. Saat kau pergi. Tahu nggak? Ngomong sudah ngomong aja. Udah tuh udah gini gitu. Oke, pokoknya terus Aidi untuk Sukabumi apa impian segala macam, apalagi nanti kan menjelang perhelatan pemilihan pemimpin baru di Kota Sukabumi. Ya itu dah. Apa sih yang ingin Aidi sampaikan kepada Sukabumi? Kepada Sukabumi mah ke pemimpinnya kali ya. Iya, nanti boleh, Coba diperhatikan ke apa namanya bidang seninya lah. Soalnya dulu zaman dulu itu Sukabumi tahun 2000 berapa ya kita ya band indie sangat merajalela. Iya gila. Orang-orang nonton tuh untuk band indie, Bukan band band mega doang. di Jakarta, bukan artis ibu kota loh. Maksudnya harus diriman lagi ke pemimpin yang nanti siapapun itu bangun lagi lah si apa musisi-musisi Sukabumi itu banyak banget artis-artis yang dari Sukabumi lah mau disebutin banyak gitu kan istilahnya. Yes. Nah, kenapa sih nggak bisa kayak si artis yang lama itu? Oke. Di support lah. Sekarang mah gampang lah. Kalau mau ngapain mungkin juga. ada karena apa? Karena ada yang takut dari Sukabumi tapi takut di Sukabumi gitu. Kayaknya sih. Nah, itu tuh apa ya? Kayaknya enggak sih. Enggak. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Karena nggak mungkin ya. Kalau sekarang ya, karena zaman itu sempat ada beberapa Oh, artis gitu. yang, iya. Oh iya sih. Pada akhirnya saya taunya
ternyata Happy Salma Sukabumi, ternyata Dona Iya, Agnesia kan? Sukabumi, Dona ternyata Agnesia, Happy Santi Salma. Sukabumi. Setelah apa? Setelah apa sih? Setelah semua Sukabumi itu ada value gitu. Kalau dulu kan mana ada yang seperti Anda seperti saya ngomong emang Sukabumi aing mah gitu. Apalagi sekarang tol seksi 3 bentar lagi Nah, nyampe. katanya abis lebaran bakalan sampai Cibadak katanya. Katanya, mantap. Kemarin depan mungkin. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak sudah Sami-sami mampir di sini. agak Sehat-sehat buat Weh. Edi. Dua ya. Satu, Oh, satu. satu aja. Oh, dari istri yang pertama. Dua Dua penuh. Ya mancing-mancingnya ke yang baik mah nggak ngaruh. Nggak akan gitu. itu mah yang lain pasti. Nah, saya mah. Pokoknya sih Bang Edi Sama-sama. semoga nambah juga banget dan gua ngeliat banget anak itu pintar banget dan keren banget loh. Oh, iya. Karena di lagi harus sering lihat. Dia kayaknya lucu banget aja anak Edi sumpah. Lu banget kayaknya. Ibunya stres, kenapa nggak ada kuahnya? Kenapa bapaknya semua pada cewek? Kayak bapaknya banget. Oke, sehat-sehat Bang Edi. Sami-sami Sukses. Rangga sukses dengan Widal ininya TV-nya. Amin, Semuanya. amin ya. Dan oh iya buat teman-teman UMKM yang mau bawa produknya kayak nama kafe ini, untuk bisa kita promosikan, tinggal bawa ke studio kami atau hubungi Haikal, ya. Dan ingat promo ini tidak dipungut biaya alias. Oke, untuk itu gue Agaliasa. Hedi Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyayang Lur undut pamit dan salam. Wida.